Selanjutnya saya Nabila Zahra Tunisa akan mempresentasikan tentang kurban dan akikah. Jadi kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, yang semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Adapun dasar hukum kurban adalah hukumnya sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu. Hukum kurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban karena nazar ataupun janji. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum kurban adalah wajib, akan tetapi menurut jumhur ulama Syafi'iyah, hukum kurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu dan memenuhi syarat. Adapun jenis hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah dari golongan bahimatu al-an'am, yaitu hewan yang diternakan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, yaitu unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing. Adapun hikmah ibadah kurban selain bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperoleh ridhonya, juga sebagai ibadah sosial yang dengan menyantuni kaum lemah. Ibadah ini juga mengandung nilai keteguhan dan keimanan serta menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai akikah. Akikah merupakan menyembelih hewan ternak berkenaan dengan kelahiran seorang anak di dunia, sesuai dengan ketentuan syara sebagai bukti rasa syukur kepada Allah SWT. Akikah merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak yang sangat didambakan oleh setiap keluarganya. Adapun menurut mazhab Syafi'i, hukum akikah adalah sunnah muakkad dan jika dinazarkan maka hukumnya menjadi wajib. Hewan yang sah digunakan untuk akikah sama dengan hewan yang sah untuk kurban. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan adalah 1 ekor kambing. Adapun menurut mazhab Syafi'i, hukum akikah adalah sunnah muakkad dan jika dinazarkan maka hukumnya menjadi wajib. Hewan yang sah digunakan untuk akikah sama dengan hewan yang sah untuk kurban. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan adalah 1 ekor kambing. Adapun hikmah dari melaksanakan akikah adalah bentuk takarub kita atau mendekatkan diri dan rasa syukur kepada Allah SWT atas kelahiran anak tersebut. Selain itu, menambah kecintaan seorang anak kepada orang tua serta dapat mewujudkan hubungan baik antara tetangga maupun saudara karena ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran seorang anak tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Julia Tirananda. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ketentuan jual beli dan qira. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai, yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud jual beli adalah tukar menukar barang antara 2 orang atau lebih dengan dasar suka sama suka untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum. Dasar hukum jual beli adalah Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bazar yang artinya, dari Rif'ah ibnu Rafi, sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya, usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab,
usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau jujur. Kemudian rukun dan syarat jual beli. Rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak saja yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud. Adapun rukun-rukun jual beli itu antara lain yaitu adanya penjual, adanya pembeli, adanya uang, ada barang, ijab qabul atau serah terima antara penjual dan pembeli. Kemudian syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya, suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum. Adapun syarat-syarat sahnya jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli atas kehendak sendiri bukan karena paksaan orang lain. Penjual dan pembeli haruslah minimal 2 orang. Barang yang dijual haruslah milik sendiri. Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan. Barang yang dijual harus suci zatnya menurut syarat. Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal. Macam-macam jual beli. Jual beli yang dibatalkan menurut hukum Islam, yaitu jual beli barang yang diharamkan, jual beli sperma atau mani hewan, jual beli dengan perantara, jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena barangnya belum ada, jadi tidak dibolehkan. Jual beli muhakalah atau bakalah tanah, sawah, dan kebun, jual beli mukhadarah, jual beli mu'amasah, jual beli munabazah, dan jual beli muzabanah. Sedangkan jual beli ditinjau dari segi benda dibagi menjadi 3 macam, yaitu jual beli barang yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada. Kemudian hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Pihak penjual menyerahkan barangnya, sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut. Selain penulisan untuk menghindari dari kemungkinan perselisihan, pengingkaran, dan pemalsuan, maka diperlukan adanya saksi. Antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai qirad. Qirad berasal dari kata qoroda yang berarti memutuskan atau memastikan. Dinamakan qirad karena pemilik uang memutuskan atau memastikan untuk menyerahkan sebagian uangnya kepada orang lain untuk diperdagangkan dan juga memutuskan untuk membagi labanya. Definisi qirad menurut syara adalah akad penyerahan kepada orang lain untuk diperdagangkan, kemudian labanya dibagi menurut syarat-syarat yang telah ditentukan, baik dibagi sama rata maupun tidak sama antara pemilik uang dan pengusaha yang memperdagangkan uang tersebut. Dasar hukum qirad yaitu diperbolehkan, karena qirad adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berakad qirad dengan Siti Khadijah atau sebelum menikah untuk memperdagangkan hartanya ke negara Syam dan lain-lain. Para sahabat juga telah sepakat menetapkan sahnya perdagangan seperti itu. Syarat dan rukun qirad antara lain yaitu adanya harta atau modal, baik berupa uang ataupun yang lainnya, pekerjaan, kemudian keuntungan, dan adanya modal dan adanya pekerja. Yang terakhir yaitu adanya ijab dan qabul. Macam-macam qirad. Qirad ada 2 macam, yaitu qirad mutlak yang artinya penyerahan modal seseorang
kepada pengusaha tanpa memberikan batasan. Kemudian yang kedua yaitu qirot muqayyad atau terikat, yaitu penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu atau membeli barang dari orang tertentu dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan presentasi kelompok kami, saya perkenalkan dulu, yaitu nama saya Muhammad Mansur Darayni. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu larangan riba dan ariyah dan wadiah. Yang pertama, larangan riba. Larangan riba ini dapat kita pahami bahwasanya riba secara bahasa atau etimologi yaitu tambahan atau kelebihan. Sedangkan pengertian riba menurut istilah ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang pihak lain yang membuat perjanjian. Yang kedua, dasar hukum riba. Riba dalam syariat Islam secara tegas dinyatakan haram. Bahkan semua agama samawi melarang praktik riba karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemberi dan penerima hutang. Langsung saja kita pahami tentang jenis-jenis riba. Yang pertama, jenis riba fadli, yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Perkara yang dilarang adalah kelebihan atau perbedaan dalam ukuran atau takaran. Contohnya tukar menukar perak dengan perak, emas dengan emas, ataupun beras dengan beras, di mana ada kelebihan yang disyaratkan oleh yang menukarnya. Yang kedua, riba qardi. Riba qardi yaitu meminjam suatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Misalnya Umar berhutang kepada Budi sebesar 50.000. Budi mengharuskan Umar untuk membayarnya itu 55.000. Jadi yang 5.000 itu riba. Yang ketiga, ribayat. Ribayat yaitu riba yang terjadi pada jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Ribayat muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi, emas, perak, dan bahan pangan, maupun yang bukan ribawi di mana terdapat perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau kedua-duanya diserahkan di kemudian hari. Yang keempat yaitu riba nasiah. Terkait dengan hukum riba nasiah ini, seorang yang menyimpan uang di bank akan memperoleh imbalan yang disebut dengan bunga bank. Sebaliknya, orang yang meminjam uang di bank juga akan dikenakan bunga. Ini ada dua pendapat, ada yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan, karena ada yang subhat. Kalau haram itu karena telah menetapkan kelebihan atau pinjaman itu. Kalau halal karena bunga bank cukup rasional sebagai biaya pengelolaan bank. Syubhat itu belum jelas halal atau haramnya bunga bank tersebut. Yang materi yang kedua yaitu tentang ketentuan ariyah dan wadiah. Ariyah, kita pahami bahwasanya ariyah adalah mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Ada juga yang menyatakan bahwa ariyah berasal dari kata orang yang berarti kosong. Dinamakan ariyah karena kosong, tidak ada ganti rugi. Sedangkan ariyah untuk istilah adalah akad berupa pemberi manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda.
Hukum ariyah, pinjam meminjam dalam syariat Islam dibagi menjadi 4, yaitu mubah, sunnah, wajib, dan haram. Hukum ariyah, rukun pinjam meminjam itu ada 5. Rukun pinjam meminjam itu ada 5, yaitu mu'ir, yaitu orang yang meminjam, adanya musta'ir, orang yang meminjam, adanya musta'ar, yaitu barang yang dipinjam, serta adanya sihot atau ijab kabul. Macam-macam ya. Yang pertama yaitu ariyah mutlaqah, yaitu pinjam meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan ataupun tidak dijelaskan penggunaannya. Misalnya meminjam sepeda motor di mana dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan sepeda motor tersebut. Yang kedua, ariyah muqayyad. Ariyah muqayyad adalah meminjam suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan oleh kedua orang yang berakad maupun salah satunya. Yang kedua yaitu wadi'ah atau titipan. Pengertian wadi'ah bahasa dari berarti titipan. Kata wadi'ah berasal dari kata wada'a yada'u wat'an, yang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Jadi wadi'ah adalah suatu yang dititipkan, dan menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, wadi'ah adalah gambaran penjagaan kepemilikan suatu terhadap barang pribadi yang penting dengan cara tertentu. Rukun wadi'ah itu ada 4. Orang yang menitipkan, orang yang dititip, barang titipan, yang keempat sihot ijab kabul. Macam-macam wadi'ah. Wadi'ah yang pertama yaitu wadi'ah al-amanah. Wadi'ah al-amanah, barang yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak yang lain untuk memelihara barang tersebut, sedangkan pihak lain tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan pada barang titipan. Yang kedua, wadi'ah adzamanah. Wadi'ah ini merupakan titipan barang atau uang yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain untuk memelihara barang atau uang tersebut, dan pihak lain dapat memanfaatkan dengan seizin pemiliknya. Pihak lain penerima titipan menjamin untuk pengembalian titipan itu secara utuh setiap saat pemilik menghendaki. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.